Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta perhatiannya ya anak-anak ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Siang hari ini siapa yang tidak masuk? Coba ya, ibu absen dulu. Akil? Hadir. Fahmi Badi? Aulia Gusmiani? Vita? Amanda? Oke, baik, alhamdulillah siang hari ini semuanya berangkat semua. Oke, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan Mas Akil dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah pada siang hari ini ada yang tahu nggak kita akan membahas tentang apa? Coba dibaca itu. Macam-macam sholat sunnah dan ketentuannya. Ya, macam-macam sholat sunnah dan ketentuannya. Jadi tujuan pembelajaran kita itu peserta didik diharapkan mampu mengetahui macam-macam sholat sunnah. Lalu peserta didik juga diharapkan mampu menjelaskan dan mengetahui tentang ketentuan-ketentuan dari sholat sunnah seperti itu. Nah, yang pertama itu apa jenis sholat apa, sholat sunnah apa yang kalian ketahui? Coba Mas Akil sebutkan contoh sholat sunnah yang Mas Akil ketahui dan Mas Akil sekiranya sering lakukan. Tarawih. Sholat tarawih itu sholat yang dilaksanakan setiap bulan apa Mas Akil? Ramadan, Bu. Ya, bulan Ramadan biasanya itu berapa rakaat? 2. 2 rakaat, betul. Beri plus buat Mas Akil. Mas Fahmi, coba sebutin macam-macam sholat sunnah. Coba apa? Satu. Gerhana bulan, Bu. Gerhana bulan. Ya. Ya, itu biasanya dilakukan pada saat apa kalau sholat gerhana itu? Apa dia itu? Tujuannya buat apa? Gak tahu. Nggak tahu. Buat gerhana, Bu. Kalau terjadi gerhana bulan ya, gerhana bulan atau gerhana matahari itu kita biasanya melaksanakan sholat sunat gerhana. Nah, untuk Mbak Aulia Gusmiani, coba sebutin satu contoh jenis sholat sunat. Coba. Sholat tahajud. Baik, sholat tahajud itu biasanya dikerjakan pada waktu apa? Malam hari. Ya, betul. Mbak Vita nih jangan ngomong sendiri ya. Coba sebutin contoh sholat sunnah. Apa tadi selain sholat tarawih, sholat gerhana, sama sholat tahajud selain itu? Sholat duha, betul banget. Sholat duha itu biasanya dikerjakan pada waktu apa Mbak Vita? Pagi hari. Jam 9, ya. Ya, betul. Baik sekali Mbak Amanda, coba sebutin contoh sholat sunnah selain sholat duha. Witir, Bu. Sholat witir, ya. Sholat witir itu sholat apa tuh Mbak? Sholat witir? Ya, sholat tarawih. Ya, betul. Baik, iya. Oke, lanjut ya. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian sholat sunnah, yaitu sholat sunnah berasal dari kata sunnah yang berarti jalan atau kebiasaan. Dalam istilah fikih, sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan di luar sholat fardu atau sholat wajib, yang jika dikerjakan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jika tidak dikerjakan pun tidak apa-apa. Nah, tujuan dari sholat sunnah sendiri itu yaitu memperbanyak amal kebaikan serta menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi dalam sholat wajib seperti itu. Nah, pertama tadi yang sudah disebutin oleh Aulia Gusmiani yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud, coba Aulia Gusmiani bisa dibacakan? Bisa membaca? Silakan dibacakan bagian sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari, yang waktu pelaksanaannya dimulai dari setelah sholat isya sampai terbitnya fajar. Sepertiga pertama jam 19.30 sampai jam 22 merupakan saat yang utama. Ya. Lalu selanjutnya sepertiga kedua itu jam
22 sampai jam 2 pagi merupakan saat yang lebih utama. Lalu yang terakhir, yang ketiga yaitu jam 1 pagi sampai dengan terbitnya fajar merupakan saat yang paling utama. Ya, jadi sholat tahajud itu biasanya ada 3 waktu ya yang paling utama itu. Di antaranya dari jam sepertiga malam yang dimulai dari 9.30 sampai 22.00, terus 22.00 sampai 02.00 dan 01 sampai terbitnya fajar. Lalu sholat sunnah yang kedua itu ada sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat adalah sholat sunnah yang dikerjakan berkenaan dengan hajat atau keinginan pelaku. Maksudnya sholat ini dilakukan karena ada hajat atau cita-cita atau keinginan yang ingin kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jumlah rakaatnya sholat hajat itu biasanya 2 sampai 12 rakaat. Pelaksanaannya tarawih nanti. Pelaksanaannya itu siang atau malam hari, membaca istighfar dan sholawat Nabi sebanyak-banyaknya. Jadi kalian anak-anak kalau ada hajat, ingin misalnya kalau kalian ini kan masih kelas 8 ya, pengen lulus, pengen naik kelas dengan nilai yang tinggi, ujian akhir semester biar mendapatkan nilai yang memuaskan, itu biasanya kita akan melakukan sholat hajat seperti itu. Lalu jenis macam sholat sunnah yang ketiga ada sholat Rawatib. sholat rawatib. Silakan Agil bisa dibacakan sholat rawatib itu apa sih? Kan saya terawih, Bu. Iya Pak. Ya udah. Ya udah sholat rawatib. Mas Fahmi silakan bacakan. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, Bu. Ya, sholat ini dikerjakan Sebelum atau sesudah sholat fardu. ya, betul banget. Nah, untuk yang keempat itu ada jenis sholat tarawih. Silakan Agil bisa dibacakan. Sholat tarawih itu sholat apa? Sholat sunnah apa? Sholat sunnah tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat rawatib ba'da isya yang banyak dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Ya. Sholat tarawih pada umumnya berjumlah 11 atau 23 rakaat, dilakukan 2 rakaat salam biasanya. Ya, jadi sholat yang sering kita kerjakan setiap malam pada saat bulan Ramadan itu namanya sholat tarawih. Nah, kalau anak-anak sendiri nih, kalau biasanya sholat tarawih itu berapa rakaat? 20. 20 apa berapa? Coba berapa persegil? Ya, saya datanya terlambat jadi 16. 16. Ya. Kok bisa 16? Jadi biasanya sholat tarawih itu dilakukan 11 sampai 23 rakaat. Nah, untuk sholat selanjutnya yaitu sholat duha. Mbak Vita silakan dibacakan, jangan bicara terus. Itu sholat duha. Ini dibacakan. Bu nggak kelihatan, Bu. Masa baru Saya aja, Bu, saya Iya, iya. Sholat duha. Bu. Oke, sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi hari setelah matahari terbit setinggi tombak sekitar 15 menit setelah terbit hingga menjelang masuk waktu sholat subuh. Iya, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi, sholat duha itu sholat yang dikerjakan sebelum waktunya zuhur pagi-pagi sekitar jam 9 sampai sebelum zuhur. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya itu ada sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan dengan jumlah rakaat ganjil dan biasanya menjadi penutup sholat malam. Kata witir berasal dari kata bahasa Arab yang berarti ganjil. Oleh karena itu, sholat witir selalu dikerjakan dengan jumlah rakaat ganjil seperti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Waktu pelaksanaan sholat witir dimulai setelah sholat isya hingga sebelum masuk waktu sholat subuh. Namun waktu terbaik untuk melaksanakannya adalah di sepertiga malam terakhir. Nah, yang kemarin kita baru lakukan kemarin sholat apa coba? Idul Adha. Idul Adha ya, sholat sunnah Idul Adha. Abdul kemarin sholat Idul Adha enggak? Sholat, Bu. Sholat Ya. berapa rakaat? 2. 2 rakaat. Ya, betul banget ya. Jadi Imamnya salah, sholat Bu, imamnya. kenapa salah? Karena takbirnya kelebihan. Ini hitung takbir ya, Gil. Takbir dong.
Jadi sholat sunnah selanjutnya itu ada sholat idain. Sholat idain itu ada dua jenis, yaitu Idul Fitri dan Idul ya. Nah, untuk sholat idain ini yaitu sunnah muakkad yang dikerjakan pada 2 kali dalam setahun. Yang pertama hari raya Idul Fitri itu dilaksanakan pada tanggal berapa? 12. 1 Syawal, masanya bukan 12 Syawal, bukan. Ya. Dan untuk yang kedua itu hari raya Idul Adha yang tepatnya kemarin kita baru lakukan itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, harusnya kalian tuh tidak hanya mengerjakan sholat wajib saja, alangkah baiknya kalian mengerjakan sholat sunnah, ya. Nah, untuk dampak positif pastinya melaksanakan sholat sunnah yaitu yang pertama dapat menambah pahala dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan kita sholat sunnah kita tentunya dapat pasti mendapatkan pahala dari Allah, dan itu aja untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, coba oleh Bu Supriyani dibacakan yang kedua apa? Menyempurnakan sholat fardu. Ya, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan ya. Tujuan dari kita sholat sunnah itu menyempurnakan sholat fardu dari kekurangan yang telah kita lakukan di sholat wajib seperti itu. Dan yang ketiga itu ada meningkatkan kedisiplinan dan ketekunan ibadah. Yang keempat membentuk karakter taat dan rendah hati. Dan yang kelima itu menguatkan hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam menghindari diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kita sering melaksanakan sholat sunnah apapun jenisnya, jadi kan kita lebih sering mendekatkan diri kepada Allah, jadi kita akan terhindar dari dosa dan maksiat. Nah, manfaat yang ketujuh itu akan menjadi penolong di hari akhir. Jadi kalau kita sering melaksanakan sholat sunnah itu suatu saat kita sudah meninggal dan diadab itu pahalanya bisa menolong kita di hari akhir seperti itu. Dan yang kedelapan ada menumbuhkan rasa syukur, dan terakhir itu menjadi ciri orang soleh dan taat. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, Ibu akan ada sedikit permainan atau puzzle yang tujuannya itu untuk mengetes kalian seberapa pahamnya kalian mengenai materi yang tadi Ibu sudah jelaskan. Ibu sudah siapkan puzzle permainan, tujuannya yaitu untuk mengasah seberapa mana kalian paham, sampai mana kalian paham mengenai contoh sholat sunnah dan ketentuannya. Nah, jadi di sini cara bermainnya itu, sini kan ada yang warna kuning. Yang warna kuning itu jenis nama sholat sunnahnya. Nah, kalau yang warna hijau ini pengertian sholat sunnahnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, untuk yang pertama Ibu panggil akan maju ya. Coba dari sebelah sana. Akil, silakan maju coba. Saya lagi, Bu. Ya. Saya maju. terus. Yang kamu paling pintar soalnya. Ditempelkan ya Mas Akil. Coba kamu pilih yang mana? Ini. Sholat duha, ini sholat Idul Fitri, yang mana? Kalau pilih yang mana? Sholat maghrib. Tarawih, Bu. Sholat tarawih. Ini kan ada ininya Mas. Ditempelkan ya. Coba ditempelkan. Ini ya, Bu. Ya. Oke, terima kasih Mas Agil. Jadi benar ya, sholat tarawih itu sholat yang dilakukan rutin pada malam bulan Ramadan. Jadinya nanti ya, menyusul. Terima kasih Mas Agil. Nah, selanjutnya untuk Mas Fahmi Ibadi, silakan maju sini Mas. Kamu pilih yang mana? Sholat duha, sholat Idul Fitri, atau yang mana coba? Sholat subuh. Enggak ada sholat subuh. Enggak ada, soalnya sholat subuh itu kan sholat tahajud. Sholat tahajud ini kan namanya pengertiannya yang mana? Sholat tahajud
ya Bu. Mana? Salah apa ini? Yang ini Bu. Ya, terima kasih Mas Fahmi. Jadi benar ya, sholat tahajud itu sholat yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Seperti itu. Selanjutnya, Aulia Bismiani, silakan maju. Pilih, coba yang mana? Kalau yang kuning itu pengertian jenisnya. Ya, coba mana? Tuh. Sholat yang dilaksanakan pada 1 Syawal. Ya, 1 Syawal itu sholat apa? Idul Fitri. Ya, silakan bisa ditempelkan. Oke, betul sekali. Yeay. Jadi sholat Idul Fitri itu sholat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Betul. Selanjutnya Vita, silakan maju sini. Ya, kita dulu ya. Pilih yang mana? Ya, sholat duha. Oke, terima kasih Mbak Vita. Jadi sholat duha itu sholat yang dilaksanakan pada waktu matahari sudah naik sampai waktu sebelum zuhur. Nah, yang terakhir ini ada sholat rawatib. Amanda, silakan maju. Salah Amanda Ibu. Sholat rawatib itu sholat sunnah apa? Amanda nggak pernah sholat Bu. Sholat yang menyertai dan mengiringi sholat fardu. Oke, betul. Jadi sholat rawatib itu sholat yang menyertai dan mengiringi sholat fardu. Seperti itu. Nah, Bu. Oke, terima kasih buat kalian semua. Jadi ini ya tadi di sini di pasal ini Ibu sudah jelaskan mengenai 5 sholat sunnah. Yang pertama sholat duha, sholat rawatib, sholat Idul Fitri, sholat tarawih dan sholat tahajud. Seperti itu. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai sholat sunnah dan Ibu sudah melihat ya seberapa mampu kalian pemahamannya mengenai materi yang Ibu sudah jelaskan lewat puzzle yang sudah Ibu buat. Nah, untuk lebih paham mengenai materi siang hari ini yang tadi Ibu sudah jelaskan, Ibu ingin kalian menganalisis sebuah studi kasus yang sudah Ibu siapkan. Jadi dari kalian nanti Ibu akan membagi 2 kelompok. Di sini sudah ada studi kasus dan pertanyaannya. Ibu minta kalian untuk menjawab dengan baik dan benar dan diskusi dengan satu kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 itu dari Adil dan Fami Badi, kelompok 2 Aulia, Vita dan Amanda. Seperti itu. Ya, diskusi anak-anak. Ya. Ya, sudah? Sudah ya? Ya. Oke. Coba dari kelompok 2 atau kelompok 1 dulu. 2 Bu. Kan ini Kelompok 2 dulu. ini tanggal 2 soalnya. Kelompok 2, Mbak Vita. Silakan. Kasusnya selama bulan Ramadan, Farhan sering merasa malas mengikuti sholat tarawih di masjid karena durasinya yang sangat panjang. Ia lebih memilih bermain game setelah sholat isya. Orang tuanya sudah menasihati, tapi Farhan merasa sholat tarawih itu hanya sunnah jika tidak terlalu penting. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap Farhan terhadap sholat sunnah tarawih? Yang kedua, apa keutamaan sholat tarawih selama bulan Ramadan? Yang ketiga, jelaskan hikmah dari konsisten dalam melaksanakan sholat tarawih. Jawabannya yang pertama yaitu, meski sholat tarawih adalah sunnah, hukumnya muakkad dan sangat dianjurkan karena dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.
Farhan seharusnya tidak meremehkannya dan tetap berusaha melaksanakannya. Yang kedua, mendapat ampunan dosa yang telah lalu, seperti dalam hadis, barang siapa yang menunaikan qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga ada hikmahnya yaitu melatih disiplin ibadah, menumbuhkan semangat bersamaan dan kebersamaan. Yang ketiga, memperkuat hubungan spiritual dengan Allah selama bulan yang penuh berkah. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 1. Siapa Akil atau kami? Kami Bu. Ya, silakan. Dari kelompok 1, studi kasusnya Nadia adalah siswi kelas 8 yang akan menghadapi ujian seleksi masuk madrasah unggulan. Ya. Terus? Ia merasa sangat gugup dan bingung karena belum yakin dengan kemampuannya. Ia mendengar dari temannya bahwa ada sholat sunnah yang bisa membantu meminta kemudahan dan pertolongan dari Allah. Pertanyaannya, sholat sunnah apa yang tepat dilakukan Nadia? Sholat sunnah hajat dulu. Ya, betul. Yang kedua, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat tersebut? Sholat hajat dilakukan minimal 2 rakaat hingga 12 rakaat, boleh dikerjakan siang atau malam. Setelah selesai sholat, dianjurkan membaca istighfar, sholawat, dan berdoa khusyuk sesuai hajat yang diminta. Pertanyaan selanjutnya, apa hikmah dari membiasakan sholat sunnah dalam menghadapi kesulitan? Hikmahnya, pertama melatih ketakwaan dan tawakal kepada Allah. Kedua, membentuk karakter dan sabar dan ikhtiar spiritual. Ketiga, menumbuhkan keyakinan bahwa segala urusan ada di tangan Allah, bukan semata hasil usaha. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 pada kelompok 1. Oke, jadi penjelasan yang tadi Ibu sudah sampaikan selama pembelajaran pada siang hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya. Ada yang mau ditanyakan apa enggak? Ya. Tidak Bu. ada. Udah bel Bu. Oke ya, sebelumnya Ibu bacakan dulu kesimpulan dari pembelajaran kita siang hari ini, yaitu sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan di luar sholat fardu. Itu hukumnya tidak wajib ya, sedangkan sholat fardu itu wajib. Nah, sholat sunnah itu dikerjakan di luar sholat wajib, yang jika dikerjakan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jika tidak dikerjakan pun tidak apa-apa. Tujuan dari sholat sunnah sendiri itu untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak amal kebaikan serta menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi dalam sholat wajib. Adapun beberapa manfaat dari pelaksanaan sholat sunnah antara lain yang pertama menambah pahala, kedua menyempurnakan sholat fardu, yang ketiga meningkatkan kedisiplinan, yang keempat membentuk karakter taat dan rendah hati, yang kelima menguatkan hubungan spiritual dengan Allah. Yang mana ya? Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Amin. Amin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.